Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dan yang tidak menjawab salam saya semoga tidak masuk angin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu selaku juri dalam acara ini, serta teman-teman maupun guru-guru yang tengah menonton acara ini di sini, di rumah, di sekolah maupun di luar angkasa. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin. Berkat izinnya kita dapat bertemu kembali dalam bulan Ramadan pada tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, dan para sahabatnya. Para penonton yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya, Zeba Damayanti Asmar dari kelas 11A, ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Ramadan Mendidik Jiwa Sabar. Ramadan adalah bulan kita bersaum, yaitu berpuasa. Ramadan disebut juga sebagai Syahrus Sobri, atau yaitu bulan kesabaran. Orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang sabar, menahan lapar, menahan dahaga, menjaga lisan dari perbuatan tercela, dan menahan diri dari perbuatan dosa lainnya. Itu semua adalah bentuk dari sabar. Rasulullah SAW bersabda, "Was-shaumu nisfus sabri." Puasa itu setengah sabar. Hadis riwayat Tirmizi. Sabar berasal dari bahasa Arab, dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Namun saat kita mendengar kata sabar, yang terbesit dalam benak kita adalah sabar ketika sakit, sabar ketika tertimpa musibah, sabar ketika kehilangan, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan bahwa sabar terdapat pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, orang mukmin harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Orang yang meninggalkan kemaksiatan atau menjauhinya, khususnya kemaksiatan emosional, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki, sebab ia mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Kata Allah, kalau kita punya masalah dalam hidup, mintakanlah solusinya kepada Allah. Pertama, terima dulu dengan sabar. Menerima dengan sabar akan memberikan ketenangan pada jiwa walaupun solusi belum datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintakanlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Para penonton yang dimuliakan Allah, ketiga bentuk sabar ini semuanya terdapat di dalam amalan puasa. Dalam puasa ada tentu saja ada bentuk dalam melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan
juga seseorang yang berpuasa berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan. Misalnya adalah menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala sebagaimana itulah amalan puasa bisa meraih pahala tanpa batas sebagaimana sabar. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya kepada orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan amalannya tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita bisa bersabar, melatih kesabaran, dan juga menjadi hamba Allah yang sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan. Membajak sawah ketika turun hujan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kekurangan hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.